Nigrodhamiga Jataka. Kisah ini disampaikan oleh Guru Agung Buddha ketika beliau berada di Jetavana. Kisah mengenai ibunda dari Tera Kasapa. Seperti yang diketahui, ibunda dari Tera Kasapa adalah putri dari seorang saudagar kaya di Rajagaha. Ia sangat menjunjung kebaikan dan memandang rendah hal-hal yang bersifat duniawi. Ia telah mencapai kelahiran terakhirnya di dalam dirinya seperti nyala lampu dalam kegelapan, terpancar keyakinan untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Begitu memahami keinginannya, ia tidak lagi menikmati kesenangan indriawi, yang ada hanya niat untuk meninggalkan keduniawian. Untuk mencapai keinginannya, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Orang tuaku yang tercinta, saya tidak menemukan kebahagiaan dalam kehidupan keduniawian ini. Saya merasa malu jika tidak menjalankan ajaran Guru Agung Buddha. Biarkan saya menjadi anggota sangga." Mendengar permintaan putrinya, saudagar kaya kaget dan berkata, "Apa anakku? Kita adalah keluarga yang sangat kaya dan kamu adalah putri tunggal kami. Kamu tidak boleh menjadi anggota sangga." Gagal mendapatkan persetujuan orang tuanya, walaupun ia mengulangi permintaan itu lagi dan lagi, akhirnya ia berpikir, "Kalau begitu, setelah saya menikah, saya akan meminta persetujuan dari suami saya untuk menjadi anggota sangga." Setelah dewasa, putri saudagar kaya menikah. Ia menjadi seorang istri yang berbakti dan menjalani hidup dengan penuh kebaikan dan kebajikan di rumah barunya. Telah tiba saat baginya untuk melepaskan impiannya, walaupun ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya. Saat sebuah perayaan berlangsung di kota, semua orang mendapatkan libur. Kota itu dihiasi menyerupai kota dewa. Namun, ia bahkan di saat puncak perayaan tidak berdandan maupun memakai perhiasan. Ia hanya tampil seadanya seperti hari-hari biasa. Melihat hal itu, suaminya bertanya, "Istriku, semua orang sedang bergembira. Mengapa engkau tidak bersemangat, istriku?" Putri saudagar kaya menjawab, "Pemimpin dan tuanku, badan ini diisi dengan 32 komponen. Jadi mengapa ia harus dihias? Badan ini bukan cetakan dari dewa maupun Brahma. Tidak terbuat dari emas, permata, atau kayu cendana. Tidak dikandung dalam bunga teratai, baik yang putih, merah, maupun biru. Tidak diisi dengan balsem keabadian. Badan ini akan rusak, tuanku. Dilahirkan oleh manusia biasa. Mutu badan ini ditentukan oleh apa yang ia pakai dan yang dihabiskannya. Ia akan hancur dan binasa karena bersifat sementara. Sudah pasti ia akan dikubur dan juga dipenuhi dengan nafsu keinginan.
sumber penderitaan dan ratapan kita, tempat tinggal segala jenis penyakit, dan tempat di mana kita menimbun karma. Di dalamnya juga kotor, selalu mengeluarkan kotoran. Ya, seperti yang dapat dilihat semua orang, diakhiri oleh kematian, dibawa ke pemakaman, kemudian dijadikan tempat tinggal bagi cacing-cacing. Apa yang dapat saya peroleh, suamiku, dengan membuatnya menarik? Bukankah mendandaninya sama dengan menghiasi bagian luar dari kotoran yang telah dibungkus? Mendengar jawaban istrinya, saudagar muda berkata, "Istriku, jika engkau menganggap tubuh ini begitu menjijikkan, mengapa engkau tidak menjadi seorang bikuni saja?" Putri saudagar kaya berkata, "Jika saya diterima dan diizinkan oleh suamiku, saya akan bergabung secepat mungkin." Suaminya menjawab, "Baiklah, saya akan membuatmu diterima oleh Sangga Bikuni." Setelah menyetujui permintaan istrinya, suaminya kemudian memberikan sejumlah hadiah dan bersikap ramah terhadap Sangga, mengirimkan sejumlah orang untuk mendampingi istrinya di Kuti. Ia pun diterima menjadi bikuni. Namun dalam sangga yang dipimpin oleh Dewa Data, bagian yang baik adalah putri saudagar kaya merasa bahagia karena keinginannya untuk menjadi bikuni telah terpenuhi. Dengan berlalunya waktu, para bikuni melihat ada perubahan dalam dirinya. Keringat di tangan dan kakinya serta badan yang semakin gemuk. Melihat hal itu, para bikuni berkata, "Ayah, kamu terlihat seperti orang yang sedang mengandung. Apa yang telah terjadi sebenarnya?" Putri saudagar kaya menjawab, "Saya tidak tahu, Ayah. Saya hanya tahu saya sedang menjalankan hidup yang suci." Para bikuni selanjutnya membawanya menghadap Dewa Data dan berkata, "Yang mulia, wanita ini yang menjadi bikuni dengan persetujuan yang diberikan secara berat hati oleh suaminya terlihat sedang mengandung. Namun, apakah ini terjadi sebelum atau sesudah ia menjadi bikuni? Tidak bisa kami katakan, Tuan. Apa yang harus kami lakukan?" Karena belum menjadi Buddha dan tidak mempunyai kebaikan hati, cinta kasih, dan belas kasih, Dewa Data berpikir, akan menjadi kabar yang merusak citraku jika hal ini tersebar keluar, bahwa salah seorang bikuni pengikutku sedang mengandung, dan aku mengampuni pelanggaran yang dilakukannya. Sudah jelas apa yang harus aku lakukan. Aku harus mengeluarkannya dari sangga. Tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu, tangannya bergerak ke depan seakan mendorong tumpukan batu. Ia berkata, "Pergi, usir wanita ini." Menerima jawaban itu, mereka bangkit, memberikan hormat, kemudian kembali ke kuti mereka. Wanita itu berkata kepada para bikuni, "Ayah, Dewa Data bukanlah guru agung Buddha. Saya tidak mengambil sumpah terhadap Dewa Data, namun terhadap Buddha yang terkemuka di seluruh dunia. Jangan rampas kesempatan yang telah saya peroleh
dengan susah payah ini. Bawa saya ke Cetawana untuk menghadap Guru Agung Buddha. Maka para bikuni membawanya ke Cetawana. Dengan menempuh perjalanan sejauh 45 yojana dari Raja Gaha. Setelah tiba di sana, mereka memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha dan memaparkan kejadian tersebut kepada beliau. Guru Agung Buddha berpikir, sekalipun anak ini dikandung sewaktu ia masih umat awam, hal ini akan memberi kesempatan kepada orang-orang untuk mengatakan bahwa Petapa Gotama menerima bikuni yang diusir oleh Dewa Datta. Untuk menghindari hal tersebut, kasus ini harus dibicarakan di hadapan raja dan pengadilannya. Maka keesokan harinya, beliau mengundang Raja Pasenadi dari Kosala, Anathapindika, dan anaknya Visakha, upasika yang terkenal dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya. Sorenya, keempat kelompok siswa Guru Agung Buddha telah berkumpul. Biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Beliau berkata kepada Tera Upali, "Pergilah untuk menjelaskan masalah bikuni tersebut di hadapan keempat kelompok siswaku." Tera Upali yang mendapatkan perintah dari Guru Agung Buddha berkata, "Akan segera saya laksanakan, Bante." Selanjutnya Tera Upali segera pergi ke tempat mereka berkumpul. Di sana ia duduk di tempatnya. Kemudian memanggil Visakha, upasika yang merupakan siswa Guru Agung Buddha, di bawah tatapan raja, memintanya untuk memimpin penyelidikan tersebut dengan berkata, "Pertama, tegaskan pada tanggal berapa, bulan berapa wanita ini bergabung dalam Sangga Bikuni Visakha. Kemudian hitung apakah ia mengandung sebelum atau sesudah tanggal tersebut." Untuk melaksanakan perkataan Tera itu, para wanita memasang tirai, membentuk penyekat. Kesanalah Visakha dan wanita itu pergi. Dengan memperlihatkan tangan, kaki, pusar, dibandingkan dengan hari dan bulan, Visakha mendapatkan bahwa kehamilan itu terjadi sebelum wanita itu menjadi bikuni. Hal ini kemudian disampaikan kepada Tera Upali, yang mengumumkan bahwa bikuni tersebut tidak bersalah di hadapan semua orang yang berkumpul di tempat tersebut. Setelah dinyatakan tidak bersalah, ia memberikan penghormatan kepada Sangga dan Guru Agung Buddha, kemudian kembali ke tempat tinggal masing-masing. Ketika waktu untuk melahirkan telah tiba, wanita itu melahirkan seorang bayi laki-laki yang penuh semangat, seperti apa yang pernah ia minta di kaki Buddha Padumutara di kelahiran lampau. Suatu hari, saat raja melewati kuti itu, ia mendengar suara tangisan bayi dan bertanya kepada para menterinya, "Mengapa terdapat bayi di kuti itu?" Para menteri yang mengetahui kejadian tersebut menjelaskan kepada raja bahwa itu adalah tangisan dari bayi yang dilahirkan oleh bikuni tersebut. Raja pun berkata, "Tuan-tuan, mengasuh anak akan menghalangi para bikuni menjalani kehidupan suci mereka. Biar kita yang bertanggung jawab mengasuh anak itu." Selanjutnya bayi itu kemudian diambil dari ibunya atas perintah raja. Ia pun diasuh layaknya seorang pangeran. Saat pemberian nama tiba, ia diberi nama Kasapa. Namun ia lebih dikenal sebagai Pangeran Kasapa karena ia dibesarkan
layaknya seorang pangeran. Pada usia 7 tahun, Kasapa menjadi seorang samanera di bawah bimbingan guru agung Buddha dan menjadi biku setelah ia cukup dewasa. Dengan berlalunya waktu, Kasapa menjadi terkenal karena kemampuannya dalam menjelaskan Dhamma secara terperinci. Guru agung Buddha memberi hak istimewa kepada Kasapa dengan mengatakan, "Wahai para biku, di antara para siswaku, Kasapa adalah orang pertama yang paling fasih dalam menyampaikan Dhamma. Kemudian melalui pengamalan, ia mencapai tingkat kesucian arahat. Demikian pula dengan ibunya, bikuni itu. Dengan pandangan yang jernih, berhasil mencapai jana tertinggi. Kasapa adalah seorang tera yang bercahaya dalam ajaran Buddha, laksana bulan purnama di langit." Suatu siang, setelah guru agung Buddha kembali dari Pindapata, beliau membabarkan Dhamma kepada para biku, kemudian masuk ke dalam kamarnya yang wangi atau disebut ganda kuti untuk beristirahat. Setelah khotbah berakhir, para biku menghabiskan waktu sepanjang siang di luar waktu istirahat siang mereka hingga menjelang sore hari saat berkumpul di Dhamma Sabha, balai kebenaran. Kemudian mereka membicarakan hal berikut ini. "Awuso, Dewa Datta yang bukan seorang Buddha dan tidak memiliki kemurahan hati, cinta kasih dan belas kasih, hampir saja mengacaukan hidup Tera Kasapa dan hidup ibunya yang juga seorang bikuni itu. Akan tetapi, Guru Agung Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, Raja Dhamma yang sempurna dalam kebajikan, cinta kasih dan belas kasih, telah menyelamatkan hidup mereka." Saat para biku sedang memuji tindakan Guru Agung Buddha, beliau memasuki balai itu dengan kemuliaan seorang Buddha. Setelah duduk di tempatnya, beliau menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan pada saat itu. Para biku pun menjawab jika mereka sedang membicarakan tentang kebaikan Guru Agung Buddha. Mereka lalu menceritakan semua pembicaraan mereka kepada Guru Agung Buddha. Mendengar apa yang disampaikan para biku, Guru Agung Buddha berkata, "Wahai para biku, ini bukan pertama kalinya Guru Agung Buddha membuktikan dan menyelamatkan hidup mereka berdua. Hal yang sama juga terjadi di kehidupan lampau." Mendengar apa yang disampaikan Guru Agung Buddha, para biku kemudian meminta Guru Agung Buddha agar beliau menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya, atas permintaan para biku, Guru Agung Buddha menjelaskan apa yang tidak diketahui mereka karena adanya kelahiran kembali. Sekali waktu, Brahmadatta memerintah di Benares. Pada saat itu, Bodhisattva terlahir sebagai seekor rusa. Saat dilahirkan, ia berwarna keemasan, matanya bulat bagaikan batu permata, tanduknya berkilau keperakan, bibirnya merah bagai sekumpulan kain merah tua. Kuku di keempat kakinya terlihat seperti dipernis. Ekornya bagaikan ekor yak, dan tubuhnya sebesar anak kuda. Bersama 500 ekor rusa lainnya, ia tinggal di sebuah hutan. Ia dikenal sebagai Raja Rusa Beringin atau Nigroda Niga.
Di dekat mereka terlihat seekor rusa lain bersama 500 ekor rusa pendampingnya. Rusa tersebut bernama rusa cabang atau Saka Miga, juga berwarna keemasan seperti bodhisatwa. Pada masa itu, Raja Benares sangat suka berburu dan selalu memakan daging setiap kali ia makan. Setiap hari ia mengumpulkan semua penduduknya, baik orang desa maupun orang kota, untuk meninggalkan pekerjaan mereka dan pergi berburu bersamanya. Rakyat kemudian berpikir, Raja menghentikan semua kegiatan kami. Kami harus menyebarkan makanan, menyediakan air minum untuk rusa-rusa yang berada di taman peristirahatan raja. Kemudian menggiring sejumlah rusa liar ke tempat tersebut, mengurung mereka di dalam dan menyerahkan mereka kepada raja. Maka akhirnya mereka menyebarkan rumput untuk rusa-rusa di taman peristirahatan raja, menyediakan air minum, dan membuka pintu gerbang selebar mungkin. Kemudian mereka meminta orang-orang kota masuk ke dalam hutan dengan membawa tongkat dan semua jenis senjata lainnya untuk mencari rusa. Mereka mengelilingi hutan itu dengan radius 1 yojana, bertujuan untuk menangkap rusa-rusa yang berada dalam lingkaran yang mereka buat. Saat berkeliling, mereka tiba di tempat yang sering didatangi oleh kawanan rusa beringin dan rusa cabang. Begitu melihat kawanan rusa itu, mereka mulai memukuli pepohonan, rerumputan, dan tanah dengan menggunakan tongkat mereka, hingga akhirnya kawanan rusa itu berhasil mereka giring keluar dari sarang mereka. Setelah itu mereka membuat suara hiruk-pikuk dengan memukulkan pedang, tongkat, dan busur mereka untuk menggiring kawanan rusa tersebut ke taman peristirahatan raja dan segera menutup pintu gerbang tempat tersebut. Kemudian mereka menghadap raja dan berkata, "Paduka, Anda memerintahkan kami menghentikan semua kegiatan kami dan meminta kami pergi berburu. Sekarang kami telah menggiring sejumlah besar rusa untuk memenuhi taman peristirahatanmu. Mulai sekarang, jadikanlah mereka santapanmu, wahai Paduka Raja." Segera raja mengunjungi taman peristirahatan. Saat mengamati kawanan rusa itu, ia melihat 2 ekor rusa yang berwarna keemasan dan menganugerahkan kekebalan terhadap hukuman mati kepada mereka. Kadang-kadang raja mengunjungi tempat itu, menembaki salah seekor rusa lalu membawa bangkai rusa itu pulang. Kadang-kadang koki istana yang akan datang untuk membunuh salah seekor kawanan rusa itu. Begitu melihat busur, kawanan rusa itu berlari ketakutan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Setelah mendapat 2 hingga 3 luka di badan, mereka menjadi lemas dan jatuh pingsan, kemudian dibunuh. Kawanan rusa ini menceritakan hal tersebut kepada bodhisatwa. Kemudian ia mengundang rusa cabang dan berkata, "Teman, sejumlah rusa telah dibunuh. Walaupun mereka tidak bisa lolos dari kematian, paling tidak mereka tidak perlu menerima luka yang tidak perlu mereka derita. Lebih baik mereka menerima kematian secara bergiliran. 1 hari dari kawananku, dan keesokan harinya giliran kawananmu.
rusa yang mendapat giliran harus pergi ke tempat pelaksanaan hukuman mati itu dan berbaring dengan posisi kepala berada di balok hukuman mati tersebut. Dengan cara ini, rusa-rusa yang lain tidak perlu menderita luka. Rusa cabang menyetujui usulan dari Bodhisattva. Mulai saat itu, rusa mendapat giliran pergi ke sana dan berbaring dengan leher berada di balok tersebut. Koki yang datang hanya akan membunuh korban yang telah menunggu kematiannya. Suatu hari, giliran itu jatuh ke tangan seekor rusa betina dari kawanan rusa cabang yang sedang mengandung. Ia mencari rusa cabang dan berkata, "Tuanku, saya sedang mengandung. Setelah saya melahirkan, kami berdua akan menerima giliran kami. Biarkanlah saya melompati giliran kali ini, tuanku." Mendengar permintaan itu, rusa cabang berkata, "Tidak, saya tidak bisa mengganti giliranmu dengan rusa yang lain. Kamu harus menerima peruntunganmu sendiri. Pergilah." Tidak mendapat bantuan dari rusa cabang, rusa betina itu mencari Bodhisattva dan menceritakan masalah yang ia hadapi. Bodhisattva kemudian berkata, "Baik, pergilah rusa betina. Saya berjanji engkau telah melewati giliran tersebut." Selesai berkata, bersamaan itu Bodhisattva pergi ke tempat pelaksanaan hukuman mati dan membaringkan dirinya dengan kepala berada di atas balok. Saat melihat rusa beringin yang membaringkan diri dengan kepala di atas balok, koki istana berteriak, "Mengapa Raja Rusa yang mendapat kekebalan itu bisa berada di sini? Apa maksud kejadian ini?" Koki istana segera berlari menemui raja dan menceritakan hal tersebut. Mendengar kejadian itu, raja naik kereta perangnya dan tiba bersama sejumlah pengawal. Sesampainya di tempat Bodhisattva, Raja Brahmadatta berkata, "Wahai Raja Rusa temanku, bukankah saya telah menjanjikan kehidupan untukmu? Mengapa engkau bisa berbaring di sini?" Mendengar pertanyaan Raja Brahmadatta, Bodhisattva menjawab, "Paduka, seekor rusa betina yang sedang hamil tua datang menghadapku, memohon agar gilirannya digantikan oleh rusa lain. Karena saya tidak bisa memindahkan kematian dari satu rusa ke rusa yang lain, maka saya menukarkan nyawa saya untuknya dan kematiannya untuk saya dengan berbaring di sini. Jangan berpikir ada alasan lain untuk tindakan ini, wahai Paduka." Mendengar jawaban Bodhisattva, raja berkata, "Raja Rusa Emas, saya belum pernah melihat, bahkan di antara para manusia, seseorang dengan kebaikan hati, cinta kasih, dan belas kasih sebesar yang engkau miliki. Hal ini membuat saya merasa senang terhadap keberadaanmu. Bangkitlah, saya bebaskan nyawamu dan nyawa rusa betina itu." Selanjutnya Bodhisattva bertanya kepada raja, "Meskipun dua nyawa telah diselamatkan, apa yang akan terjadi pada rusa-rusa lainnya,
wahai raja para manusia. Mendengar pertanyaan Bodhisattva, raja berkata, Raja Rusa, akan saya bebaskan juga nyawa mereka. Bodhisattva kemudian bertanya kembali, Paduka, hanya rusa di taman peristirahatanmu yang bebas dari hukuman mati? Apa yang akan terjadi pada semua rusa lain yang ada? Raja pun menjawab, nyawa mereka akan saya bebaskan juga, Raja Rusa. Mendengar jawaban raja, Bodhisattva kemudian berkata, Paduka, rusa-rusa akan aman. Namun, apa yang akan terjadi pada makhluk berkaki 4 lainnya? Raja kemudian berkata, nyawa mereka juga akan saya bebaskan, Raja Rusa. Bodhisattva melanjutkan pertanyaannya, wahai Paduka, makhluk-makhluk berkaki 4 akan merasa aman. Namun apa yang akan terjadi pada kawanan burung? Raja kemudian berkata, nyawa mereka juga akan saya bebaskan, Raja Rusa. Bodhisattva berkata kembali, Paduka, burung-burung akan aman. Bagaimana dengan ikan-ikan yang hidup di air? Raja pun menjawab, saya akan membebaskan nyawa mereka juga, Raja Rusa. Setelah memohon pengampunan raja atas nama seluruh makhluk hidup, makhluk yang agung itu pun bangkit. Ia mengukuhkan 5 latihan moralitas atau Pancasila kepada raja dan berkata, berjalan di jalan kebenaran dan keadilan untuk orang tua, anak-anak, orang-orang kota, dan para penduduk desa, sehingga saat raga ini hancur, engkau akan memasuki alam bahagia dengan keagungan dan ketulusan yang merupakan tanda-tanda dari seorang Buddha. Ia membabarkan kebenaran kepada raja. Selama beberapa hari, ia tinggal di taman peristirahatan raja atas perintah raja, kemudian kembali ke hutan bersama kawanan rusa pengikutnya. Rusa betina itu melahirkan seekor anak rusa yang cantik seperti kuncup teratai yang hendak mekar. Anak rusa itu sering bermain bersama rusa cabang. Melihat itu, ibunya berkata, anakku, jangan bermain bersama rusa cabang. Bermainlah bersama kawanan rusa beringin. Dengan tujuan menasihati anaknya, ia mengulangi syair berikut. Tetaplah berada di dekat rusa beringin dan hindari bersama kawanan rusa cabang. Lebih banyak kebahagiaan jauh dari kematian, anakku, bersama dengan rusa beringin dibanding syarat-syarat hidup yang berlebihan dari rusa cabang. Setelah itu, rusa-rusa yang mendapat kekebalan makan hasil panen manusia, dan para manusia yang mengingat kekebalan yang dianugerahkan kepada mereka tidak berani memukul atau menggiring pergi rusa-rusa itu. Mereka berkumpul di ruang pengadilan kerajaan dan menyampaikan masalah itu kepada raja. Mendengar permasalahan yang disampaikan para petani, raja berkata, saat rusa beringin mendapatkan bantuanku, saya telah menjanjikan anugerah untuknya. Lebih baik saya melepaskan kerajaan daripada menarik kembali janji yang telah saya ucapkan. Pergilah, tidak boleh ada orang di kerajaanku
yang melukai rusa-rusa itu. Saat kabar itu terdengar oleh rusa beringin, ia mengumpulkan semua kawanan rusanya dan berkata, "Mulai saat ini kalian tidak boleh makan hasil panen para manusia." Setelah memberi larangan pada rusa-rusa itu, ia mengirimkan pesan kepada manusia yang berbunyi, "Mulai hari ini, para petani tidak perlu memagari ladang mereka, namun berikan tanda berupa daun yang diikatkan di sekeliling ladang." Sebagaimana yang kita ketahui, sejak adanya ide mengikat dedaunan untuk menandai ladang-ladang, tidak ada lagi rusa yang memasuki ladang-ladang yang telah ditandai. Semua itu berkat petunjuk yang diberikan oleh Bodhisatwa. Setelah memberikan nasihat kepada kawanan rusa itu, dan setelah hidup cukup lama, akhirnya Bodhisatwa meninggal dan terlahir kembali sesuai dengan karmanya. Demikian juga dengan raja yang mematuhi ajaran Bodhisatwa. Setelah menghabiskan hidup dengan melakukan kebaikan, ia meninggal dunia dan terlahir kembali sesuai dengan karmanya. Setelah uraian itu berakhir, Guru Agung Buddha mengulangi bahwa saat ini sama seperti di kelahiran lampau, beliau telah menyelamatkan sepasang nyawa. Kemudian beliau membabarkan 4 kebenaran mulia. Setelah itu, Guru Agung Buddha mempertautkan kedua kisah tersebut dan menjelaskan kelahiran itu dengan berkata, Dewadatta adalah rusa cabang dan pengikutnya adalah pengikut rusa cabang. Bikuni itu adalah rusa betina di masa itu, dan Kasapa adalah anak rusa betina itu. Ananda adalah raja tersebut, dan Raja Rusa Beringin adalah Guru Agung Buddha sendiri.